Shalom kids, good morning, how are you today? Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi di tematik 1B subtema kedua, pembelajaran yang ke-6. Artinya hari ini tema 1 dan 2 sudah selesai dan kita akan segera ulangan harian ya kids. Jadi prepare yourself, jangan lupa belajar, cicil pembelajarannya, sering latihan di rumah. Oke, yuk before we start the lesson today, we want to pray together as usual. Semuanya lipat tangannya lalu tutup matanya, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari yang baru, nafas hidup yang baru, bahkan tubuh yang diberkati dan penyertaan Tuhan sempurna sepanjang malam. Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami yang mungkin kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mulai belajar. Tuhan memberkati kami semua ya yang ada di rumah. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan supaya kami bisa menangkap setiap pembelajaran yang Miss Lia sampaikan dengan baik. Berkati mama, papa, atau mbak, atau siapapun yang mendampingi kami saat belajar. Berikan kesabaran juga ya Tuhan, dan berkati Miss Lia supaya ketika Miss Lia menjelaskan, kami boleh mendapati sesuatu yang baru. Kami siap memulai pembelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kids. Sekarang boleh buka buku tematik 1B-nya, lalu buka halaman 75. Oke. Nah, tiba-tiba suara Miss Lia berganti. Oke. Nah, sambil menunggu yang masih buka buku, di halaman 75 ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2. Di subtema 2 kita membahas mengenai gemar bernyanyi dan menari. Nah, hari ini kita akan tuntaskan bersama, jadi boleh siap-siap pensilnya karena kita akan menulis ya. Oke, yang pertama di halaman 75 Miss Lia akan membaca teks bacaan di paling atas mengenai kakak yang baik. Jadi semuanya disimak bukunya, dengar-dengaran, jangan bercanda karena ketika ulangan harian itu semua hal yang Miss Lia sampaikan akan keluar ya. Simak bukunya. Kakak yang baik. Aku punya kakak. Kakak pintar bermain congklak. Aku diajari kakak bermain congklak. Kakak sayang padaku. Aku sering bermain bersama. Aku banyak belajar dari kakak. Simak bukunya. Aku punya kakak yang baik hati. Terima kasih kakak telah mengajakku bermain. Nah, seperti yang Miss Lia sudah sampaikan kemarin bahwa kakak dan adik harus saling mengasihi, hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Kakak harus membantu adik, begitupun adik membantu kakak. Miss Lia juga sudah sampaikan kemarin, ketika kalian ingin bertanya sesuatu tentang hal yang mungkin kalian tidak ketahui, kalian harus bertanya kepada kakak atau orang tua kalian atau orang yang lebih tua di atas kalian ya. Jadi biasanya nih kalau di rumah kalian kan punya kakak, ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Nah, biasakan hidup rukun, biasakan saling membantu, biasakan saling mensupport satu dengan yang lain. Dan ingat, jangan pernah merasa bahwa aku nggak suka Miss sama adik aku nggak suka sama kakak aku. Nah, itu tidak boleh ya, tetot, itu salah besar. Jadi bagaimanapun kondisi kakak, adik kalian, semua kalian tetap harus saling menghargai, menghormati, hidup rukun. Oke, nah sekarang di bagian paling bawah, khusus halaman ini tidak perlu difotokan ke Miss Lia, tapi Miss Lia akan bahas ya. Jadi boleh pegang pensilnya, kita kerjakan dengan cepat. Yang pertama ya, kita akan isi, di atas itu sudah ada beberapa jawaban ya. Jadi kita akan isi sesuai dengan teks bacaan. Nomor 1, titik-titik, pintar bermain congklak. Siapa yang tadi pintar bermain congklak? Yaitu kakak. Oke, tulis di situ kakak. Cari katanya di sini, lalu tulis di nomor 1. Oke, nomor 2. Kakak titik-titik padaku. Kakak apa? Kakak titik-titik padaku. Sayang, betul, tulis sayang. Oke, number 3. Aku sering titik-titik bersama kakak. Aku sering apa tadi? Bermain. Good, tulis. Number 4, kalau kecepatan boleh di pause ya. Aku banyak titik-titik dari kakak. Aku banyak apa? Belajar. Betul, tulis. The last one, aku punya kakak yang apa tadi? Baik hati. Oke.
good. Berarti kita sudah jawab nomor 1 sampai 5 dan khusus halaman ini tidak perlu difoto ya. Oke, sekarang buka halaman 76. Nah, di halaman 76 itu di bagian paling atas kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap seorang kakak yang baik dan silang untuk sikap seorang kakak yang kurang baik. Oke, yang nomor 1, kakak mau menemani adik, betul atau salah, terpuji atau tidak? Good. Oke, checklist. Number 2, kakak selalu marah pada adik, betul atau salah? Betul atau salah? Salah, silang. Number 3, kakak menasehati adik dengan berteriak. Wow, benar atau salah ya? Salah, tidak boleh ya. Jadi bagi kalian yang menjadi seorang kakak tidak boleh kasih tahu adiknya marah-marah. Oke, number 4, kakak berbicara dengan lemah lembut. Good or not good? Good. Beri tanda checklist. Number 5, kakak menjaga adik dari bahaya. Good or not good? Good or not good? Good. Oke, itulah tugas seorang kakak, menemani, menjaga ya, bisa menemani bermain ya. Oke, itu adalah tugas-tugas seorang kakak. Oke, sekarang nah di bawahnya ini Miss Lia skip ya. Nah, ini tidak perlu kita kerjakan. Oke, sekarang kita lanjut di halaman 77. Kalian simak di bagian atas, Miss Lia akan bacakan teks bacaan ini. Denny memiliki seorang adik perempuan. Dina nama adiknya Denny. Jadi Denny punya seorang adik perempuan namanya Dina. Pada suatu hari, Denny dan Dina membeli roti. Denny dan Dina masing-masing membeli sebuah roti. Jadi Denny dan Dina beli roti, satu orang satu roti. Namun roti Dina atau roti adiknya Denny ini jatuh. Dan si Dina ini menangis karena dia sedih rotinya jatuh tapi belum dimakan. Denny sedih melihat Dina menangis. Denny lalu membagi roti miliknya kepada Dina. Dina pun berhenti menangis. Mereka memakan roti dengan gembira. Nah, ini yang Miss Lia bilang tadi, tugas seorang kakak kayak gitu ya nak. Selain menjaga, menemani, berbagi ya. Jadi Denny ini punya seorang adik namanya Dina. Ketika mereka pergi ke warung, mereka beli roti yang sama, ya, masing-masing satu roti setiap orang. Tapi di tengah perjalanan, ketika roti ini belum dimakan, rotinya jatuh, ya kan? Rotinya jatuh, adiknya nangis karena dia bilang aku kan belum makan, tapi rotinya udah jatuh. Lalu apa yang dilakukan Denny sebagai seorang kakak? Dia langsung membagi rotinya menjadi 2 supaya adiknya berhenti menangis. Nah, ini harus dicontoh seperti Denny. Dia memiliki hati yang baik untuk dia berbagi dan mengasihi adiknya yang sedang bersedih. Ya, jadi kalau bisa kalian itu sama adik sama kakak harus hidup rukun ya nak. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling memarahi, tidak boleh saling membuat marah satu dengan yang lain, tidak boleh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di bagian bawahnya kita tidak usah jawab, itu sesuai dengan teks bacaan, kita skip saja. Kita lanjut ke halaman 78. Oke. Nah, di halaman 78 ini ada sebuah lagu Adik Tersayang, tapi Miss Lia belum tahu lagu ini. Jadi nanti kalian boleh dengerin via YouTube untuk mencari tahu ini lagunya seperti apa ya. Oke, tapi Miss Lia akan bacakan teks bacaannya. Adik tersayang, janganlah menangis oh adik tersayang. Ibu pergi sebentar, pergi belanja ke pasar. Adik dibelikan kue bolu manis, buah jeruk segar. Ayolah bermain kejar-kejaran, pasti lari yang gembira. Nah, lagu ini kurang lebih menceritakan sama seperti yang Miss Lia udah bilang tadi nak. Adik dan kakak harus saling mengasihi. Bahkan ketika adiknya, biasanya nih anak-anak yang masih kecil ya, mereka itu selalu menangis ketika mama papanya pergi misalnya belanja atau kemanapun. Nah, tugas seorang kakak adalah menghibur adik yang sedang bersedih supaya adiknya nggak nangis selama mama dan papanya pergi keluar. Jadi intinya dari semua yang sudah kita baca adalah kita harus saling mengasihi antara saudara seiman, antara saudara di rumah, hidup rukun dan saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau ada yang sedih dihibur, ada yang susah dibantu ya, pokoknya harus saling mengasihi. Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 79 nak. Nah, di halaman 79 soal penjumlahan. Lihat,
Ingat ya sayang, penjumlahan artinya bertambah, kalau pengurangan artinya berkurang. Oke. Sekarang mari kita hitung dulu. Pertama di sini ada beberapa kue ya, tapi kita mau tahu dulu jumlah semua kue. Kita hitung dulu kue yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 kue, tulis di kotaknya 5. Selanjutnya 5 kue ini ditambah berapa ya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di sini 5. Berarti 5 kue ditambah 5 kue sama dengan berapa kue ya? 5 kue ditambah 5 kue sama dengan 10 kue, betul. Tulis di sininya 10, tapi tidak perlu digambar ya sayang. Tulis saja di sini 10. Oke, number 2. Di sini ada beberapa lollipop berwarna merah yang sangat menggoda untuk dimakan. Kita akan hitung dulu beberapa lollipop yang pertama. 1, 2, 3. Ada berapa lollipopnya? 3. Tulis di kotak pertama 3. Oke, selanjutnya lollipop ini ditambah berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Jadi 3 ditambah 4. Berapa ya? Kita hitung. 3 ditambah 4. Hitung. 3, 4, 5, 6, 7. Good. Tulis di sini 7. Jadi ingat ya nak, kalau penjumlahan dia hitungnya maju, bertambah banyak. Number 3. Nah, ini soal ini soal penjumlahan ya sayang. Sekarang soal pengurangan. Ingat, pengurangan itu mundur ke belakang artinya jumlahnya berkurang ya. Kalau penjumlahan itu maju ke depan dan bertambah banyak. Oke, number 1 di soal kedua. Ada berapa DVD ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulis di bawahnya 9. Oke, 9 DVD ini harus dikurang berapa? 1, 2, 3. Ada berapa? 3. Tulis di sini. Berarti 9 dikurang 3. Buka tangannya 9. Oke, tutup 3 kali. 1, 2, 3. Sisa berapa sayang? 6. Good. Tulis di sini 6. Oke, the last one, terakhir ya nak. Kita hitung ada berapa banyak bola di gambar pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis di kotaknya 7. Lalu dikurangi berapa? 1, 2, 3. Tulis 3. Berarti 7 dikurangi 3. Ditutup atau dibuka? Ditutup. 1, 2, 3. Sisa berapa ya? 1, 2, 3, 4. Good. Tulis 4 di sini. Oke, selesai bagian ini. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini sayang, kita akan mengerjakan soal ini bisa penjumlahan, ini bisa pengurangan. Taunya dari mana, Miss? Taunya dari soal cerita yang akan kita baca ya. Oke, jadi coba kalian simak bukunya. Di halaman 80 ini, lihat ya, di bagian atas ini sudah ada contohnya. Jadi ini sudah ada bacaan, lalu udah ketahuan ini penjumlahan atau pengurangan, lalu di sini bilangannya. Oke, Miss Lia ambil dulu spidol biar Miss Lia bisa contoh. Oke kids, sekarang coba simak di nomor 1 yang sudah ada contohnya. Miss Lia akan bacakan dulu supaya kalian mengerti ya. Ibu membeli 10 salak ya, tapi 3 salaknya busuk. Berarti salaknya makin banyak atau berkurang? Berkurang, karena dari ibu beli 10 ternyata busuk 3 nih, nggak bisa dimakan. Jadi yang bisa dimakan hanya ada berapa? 7. Dari mana Miss? 7 dari 10 dikurangi 3. Nah, sekarang coba kalian simak yang nomor 2. Jadi nanti lihat ya. Jadi di sini nanti kalau misalnya bilang dia berkurang, berarti kalian kasih tanda strip. Artinya pengurangan. Tapi kalau misalnya bilang ini penjumlahan, kalian bikin tanda tambah di sini ya. Oke? Baru di sini jumlah bilangannya. Oke, misalnya kita bahas bersama. Ayah membeli 4 buku tulis untuk Bella. Bella dapat lagi hadiah 2 buku tulis dari sekolah. Berarti jumlah bukunya Bella itu makin banyak atau berkurang? Bella udah dapat dari ayah 4. Ternyata Bella dapat lagi di sekolah 2. Berarti makin banyak atau berkurang? Bertambah ya, makin banyak. Jadi bikin di situ tanda tambah. Oke.
Bikin tanda tambah ya sayang, nih Miss Lia perjelas lagi. Oke, bikin tanda tambah. Sekarang sudah bikin tanda tambah di kolom pertama ya nak. Nah, sekarang kita bikin penjumlahannya. Di sini angka berapa dan berapa? Tadi Bella punya 4, ya kan? Ya, lalu berarti ditambah 2 dari sekolah. Yuk kita hitung 4 ditambah 2. Hitung. Habis 4, 5, 6. Good. Berarti di situ 6. Oke, terbalik ya. Oke, wait ya. Ini udah nggak terbalik ya, udah Miss Lia ganti. Oke, sekarang number 3 nak, dengar baik-baik ya. Paman memelihara ikan koi. Ikan koi itu ikan mas koki gitu ya. Di kolam. Paman punya 8 ekor ikan. Tapi, dengar baik-baik, paman punya 8, tapi 3 ekor ikannya mati. Paman punya 8, tapi 3 ekor mati. Ya kan? Berarti ikannya paman itu bertambah atau berkurang? Betul, berkurang. Beri tanda strip di situ. Kok berkurang, Miss? Iya, harusnya kalau bertambah ikannya paman itu tidak ada yang mati. Tapi karena ikannya mati 3, berarti artinya berkurang. Berapa bilangannya nak? 8 ya, paman pertama punya 8. Lalu dikurangi 3, mati kan? Oke, mari kita hitung berapa ya sayang? 8 ditutup 3, 1, 2, 3, sisa berapa? 5. Good. Tulis di situ 5. Oke. Next one. Simak baik-baik. Toko kue membuat 8 kue coklat. Toko kue membuat 2 kue coklat. Berapa banyak kue coklat yang dijual? Jadi toko kue ini pertama dia bikin 8 kue nak, kue coklat. Lalu dia bikin lagi 2. Berarti kuenya itu bertambah banyak atau berkurang ya? Betul, bertambah banyak. Why? Karena dia udah bikin 8, lalu dia bikin lagi 2. Berarti kuenya makin banyak yang bisa dijual. Berapa bilangannya? Berarti 8 ditambah 2 sama dengan, hitung, 8 ditambah 2. Kalau ditambah, dibuka tangannya atau ditutup? Dibuka ya, artinya maju ke depan. Habis 8, 9, 10. Good. Berarti total semua kue yang bisa dijual di hari itu ada 10. The last one, ingat, simak baik-baik lagi. Saat hari raya, Muti dan Ibu membuat 7 karangan bunga. 4 karangan bunga diberikan kepada tetangga. Berapa karangan bunga yang tersisa? Nih dengerin. Jadi ibu sama Muti punya 7 karangan bunga, ya kan? Lalu 4 dari 7 ini dikasih ke tetangga. Berarti karangan bunganya Muti dan ibu itu masih tambah banyak atau berkurang? Berkurang karena Muti dan ibu berbagi dengan orang ya. Jadi tandanya kurang. Berapa bilangannya? 7 dikurang 3. Ya, berapa ya nak? Oh salah, 7 dikurang 4 ya sayang. Kalian hapus ya nak, maaf ya, ini salah. Bentar ya. 7 dikurang 4 berapa? Oke, hitung. 7 mundur 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? 3. Oke, selesai. Nah, itu kurang lebih tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita ya sayang. Jadi mohon kalau nanti ulangan ada soal cerita dibaca baik-baik. Ingat ya nak, kalau dia penjumlahan artinya yang ditanya berapa jumlah. Nah itu berarti bertambah. Tapi kalau dibilang berapa sisa berarti dia berkurang. Oke. Nah di bagian bawahnya ini yang latihan soal ini
di skip aja, tidak usah dibuat ya. Sekarang boleh disimak lagi Miss Lia ke depan. Miss Lia akan merangkum dulu subtema 2 karena kita akan masuk ke evaluasi. Oke anak-anak, di subtema 2 kali ini kalian sudah belajar mengenai kegemaran bernyanyi dan menari. Ketika kalian sudah memiliki kegemaran bernyanyi atau menari, atau mungkin ada yang suka dua-duanya, kalian bisa melakukannya dengan baik ketika kalian setiap hari rutin latihan ya. Latihan menari, latihan bernyanyi. Mungkin kalau seperti COVID sekarang ini kan kalian tidak bisa keluar rumah, jadi kalian bisa latihan sendiri di rumah, lihat-lihat di YouTube ya. Tapi dilihat di YouTube itu yang baik-baik. Oke, kalian juga belajar mengenai cara memperlakukan seorang adik di rumah, atau yang punya saudara baik kakak baik adik harus saling mengasihi, hidup rukun, artinya hidup damai, saling berbagi ya, tidak pelit seperti Denny dan Dina tadi. Lalu seperti seorang kakak tadi yang menemani adiknya bermain ketika ibunya sedang pergi ke pasar. Nah itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kakak. Miss, tapi kalau aku nggak punya kakak, aku punyanya adik misalnya, gimana Miss? Nggak apa-apa, kalian bisa menjadi contoh buat adik kalian ya sayang. Lalu kalian juga belajar mengenai ini ya anak, penjumlahan dan pengurangan. Ingat lagi ketika kalian menemukan soal cerita berapa, ini ada pertanyaannya, berapa jumlah artinya dia bertambah, tapi kalau berapa sisa berarti dia berkurang. Oke, lalu Miss Lia juga sudah menjelaskan mengenai lagu Terima Kasihku. Lagu Terima Kasihku itu didedikasikan atau dinyanyikan untuk seorang guru yang diciptakan oleh Ibu Sut. Oke, nah jadi anak-anak kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Latihan terus, jangan sampai kalian ketinggalan pelajaran ya nak. Jadi walaupun dari rumah tetap bekerja sama dengan baik sama mama supaya semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekarang di evaluasi ini menjadi PR. Oke, boleh ditulis dulu sayang PR-nya. Halaman 83 tulis PR. Tulisnya gini ya nak, PR nomor 1 sampai nomor 1 sampai tunggu ya. Nomor 1 sampai 12 ya. Lalu yang PJOK nomor 13 sampai 16 tidak usah ya sayang. Lalu dilanjut lagi nomor 17 sampai 20. Oke? Jadi ingat, yang PJOK tidak perlu dikerjakan. Jadi tulis di atasnya ini PR nomor 1 sampai 12. Nih ya, sampai 12. Oke, lalu yang PJOK ini 13 sampai 16 tidak perlu dikerjakan. Lanjut lagi di halaman nomor 17 sampai 20. Oke. Nah, nanti yang dikirim ke Miss Lia 83 dan 84. Oke, kids. Thank you for today. Terima kasih karena kalian sangat hebat belajar dari rumah tapi tetap semangat. Terus jaga kesehatan, berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia cepat pulih dari virus corona. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan sering makan sayur dan buah ya. Terima kasih kids buat hari ini. God bless you all. Bye bye.